Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Masa saya mau gigit sendiri kan? Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Dan seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Mas Ar Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Dan juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah. Beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja, sekarang sudah 267. Jumlah pulaunya, 17.000 pulau. Beragamnya budaya, suku, agama juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini. Kita tahu tantangan dunia sekarang ini, meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, perlu saya ingatkan lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, yang itu juga berdampak hampir ke semua negara. Artinya ada tantangan eksternal yang kita hadapi. Pada saat saya telepon ke Presiden Bank Dunia, David Maplas, beliau menyampaikan hati-hati Presiden Jokowi, dunia posisinya masih seperti ini, dan tahun depan kemungkinan akan lebih sulit, karena kemungkinan dunia akan menuju pada sebuah resesi. Terakhir, saya bertemu juga dengan Managing Director IMF, Miss Kristalina juga sama, menyampaikan hal yang sama persis, untuk kita semuanya hati-hati karena dunia baru menuju ke sebuah resesi. Kita melihat
Negara-negara lain yang dulu tumbuh 7%, tahu-tahu menjadi minus, artinya sudah resesi. Yang dulu-dulu 9-10% turun menjadi 6%. Yang dulu 4% turun menjadi di dekat-dekat kita 0,5%. Kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas 5%. Ini patut kita syukuri. Kemudian juga karena interaksi, komunikasi, interaksi sosial antar manusia, antar orang. Sekarang ini begitu sangat mudahnya, lewat WA, lewat SMS, begitu sangat gampangnya. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan perilaku manusia. Karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Oleh sebab itu hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Ini saya titip, ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Melihat sekecil apapun sebuah peristiwa, jangan menggampangkan. Karena dunia sekarang ini penuh dengan, negara-negara ini penuh dengan diskonten, ketidakpuasan. Hati-hati. Di Hong Kong ini sudah lebih dari 5 bulan demo setiap hari, 5 hari. Sehingga negara itu menuju ke sebuah resesi. Dari yang sebelumnya ekonominya sangat bagus. Karena urusan ekstradisi, kasus-kasus hukum untuk bisa ditarik ke China daratan. Dan mereka tidak mau, akhirnya demo. Urusan yang sebetulnya sebelumnya tidak diperkirakan. Di Chili juga sama. Urusan kenaikan tarif transport yang hanya 4% menjadi gelombang demo sehingga efek yang harusnya dilaksanakan bulan ini di sana dibatalkan. Hati-hati diskonten seperti ini. Kemudian di Bolivia, karena sengketa pemilu yang tidak ditangani secara preventif dengan baik, akhirnya Presiden Evo Morales mundur. Dan contoh-contoh diskonten di negara-negara yang lain yang sekarang ini mulai banyak muncul. Hati-hati menangani hal yang kecil. Yang kalau kita tidak sensitif bisa melebar ke mana-mana. Oleh sebab itu penting sekali, ini yang pertama saya sampaikan, penting sekali hubungan harmonis Forkominda di daerah itu penting sekali, penting sekali, penting sekali. Komunikasi gubernur dengan Kapolda, gubernur dengan Pangdam, gubernur, dengan Kajati, gubernur, dengan kepala pengadilan tinggi. Penting sekali untuk dijalin, ada masalah dibicarakan. Hubungan harmonis seperti itu akan sangat mempengaruhi tensi yang ada di daerah. Kalau ada salah satu dari yang tadi saya sebut, tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap problem-problem yang ada di daerah. Juga hal yang sama, bupati, wali kota, hubungannya juga harus baik dengan Danrem, Dandim, Kapolres, Kejari, ketua pengadilan di kabupaten dan kota, penting sekali juga dilakukan.
Dan saya titip, ada kesempatan yang ini, kalau ada persoalan hukum, dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Diingatkan dulu, jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru setuju semuanya? Di atas saya juga sudah saya sampaikan ini, baik kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, sama hal yang sama saya sampaikan. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal, diingatkan dong. Gubernur, ini keliru, benarkan dong. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di Polres yang menyangkut hukum, baik itu di Polda yang menyangkut masalah ini. Selanjutnya juga yang berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi. Dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari dong. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000. Mata anggaran. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Gak mungkin ngontrol segitu banyak kegiatan, gak mungkin seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja, melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Jadi lelang, yang namanya lelang, pengadaan barang dan jasa, ini yang bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang? Lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari. Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Coba cek di LKPP. Yang namanya e-procurement. Bukan yang e-purchasing, tapi yang e-tendering. E-tendering yang konstruksi 31 triliun itu masih
dimulai di bulan November. 31 triliun e-tendering konstruksi di bulan November. Ini mau apa? Jadi barang apa nanti? Ini konstruksi loh ya. Bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini diterus-teruskan. Mau jadi apa barang itu? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya. Pas bulan basah, hanya waktu tinggal 2 bulan, dikerjakan. Mau jadi barang apa coba? Kenapa sih tidak dimulai bulan Januari lelangnya? Pelaksanaannya bulan Maret. Selesai bulan Agustus atau September selesai. Di pemerintah pusat kita besok DIPA kita serahkan. Dan hari itu juga pasti saya perintah terutama yang pekerjaannya gede-gede. Kementerian PU pasti langsung lelang paginya. Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang. Karena pekerjaannya besar sekali. Kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. Kultur seperti ini harus kita mulai. Meskipun sudah berapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai. Bekerja dimulai Januari itu penting sekali. Sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program. Karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai, pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus. Kemarin saya cek LKPP, yang e-tendering 31 triliun tender konstruksi masih berjalan. Nah, tolong ini dicatat. Selanjutnya juga ini saya titip, ini ada ketua-ketua DPRD, benar? Gubernur, Bupati, Wali Kota, ada semuanya. Saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR, ini saya pesan juga kepada ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta juga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub, Bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel. Pengennya fleksibel. Cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker. Ada studi banding. Saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker itu ada apanya, saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya, saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul kayak gitu-gitu itu.
Udahlah, stop. Apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat. Stop, udah stop. Kita justru ini, bentar lagi kita akan mengajukan yang namanya Omnibus Law. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi satu undang-undang. Minggu yang lalu, saya bertemu dengan Sekretari Ross dari Amerika. Ini tangan kanannya Presiden Trump. Apa yang beliau sampaikan pada saya. Sekarang ini Presiden Jokowi di Amerika. Itu kalau menteri mau membuat peraturan menteri, satu, dia harus menghapus 2 peraturan menteri yang sebelumnya. Tahu? Artinya keluar 1, hilang 2. Kalau menteri mau mengeluarkan peraturan 1, dia harus ngilangin 2 peraturan menteri yang lain. Nah, kita ini memproduksi terus setiap hari ini mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita ini menjadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan. Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya ini juga mau buat aturan itu juga. Nah, sekarang menteri mau membuat peraturan menteri permen boleh 1 tapi hilang 10. Bukan 2, tapi baru saya hitung-hitung hilang berapa ini. Biar permen-permen itu hilang semuanya juga. Nah, kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Inilah model ke depan, hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului, dia yang akan menang. Udah. Kita kan juga ngintip mereka buat apa, kita harus mendahului mereka. Kalau kita masih gini-gini terus, kapan kita akan benar? Artinya, sekali lagi, semua harus mendengar ini, semua harus mengerti mengenai ini, problem-problem yang kita hadapi, dan semua harus bersinergi bersama-sama. Tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan, nggak ada. Tidak ada lagi yang namanya rasan-rasanan bisik-bisik, nggak ada. Udah, kita sekarang belak-belakan semuanya. Tidak ada lagi yang namanya saling menjaga, nggak ada, udah stop. Semuanya harus bekerja bersama-sama. Mumpung suasana politik kita sekarang ini sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Ini yang terus harus kita rawat dan kita jaga. Semua saling menjalankan tugas masing-masing, tapi saling berkomunikasi, saling terbuka, dan bersama-sama kita menjaga agenda besar bangsa ini. Menjaga ketertiban sosial, menjaga kerukunan nasional, menjaga persatuan nasional kita. Itu wajib. Wajib. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, agenda besar kita. Yang pertama, yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Semua sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang berhubungan dengan ini, saya minta semuanya dukung.
Artinya apa? Iklim investasi harus betul-betul kita perbaiki. Kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan urusannya gubernur, bupati, dan wali kota. Tapi juga semuanya urusan keamanan, urusan kelancaran proses-proses perizinan, semuanya harus memberikan dukungan. Polri, TNI, Kejaksaan, semuanya memberikan dukungan ke sana. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi. Yang terjadi sekarang ini kita kalah semuanya. Ekspor kita, saya berikan contoh, ekspor kita kalah kalau dengan Singapura kalah jauh. Dengan Malaysia kita kalah jauh. Dengan Filipina kalah, dengan Thailand kalah, terakhir kita dengan Vietnam juga kalah. Di antara 10 negara ASEAN. Apa kita mau kalah dengan Laos, dengan Kamboja? Enggak. Stop. Enggak mau kita. Oleh sebab itu jangan kita biarkan investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini sudah buka pintu. Sudah ada minat. Tidak bisa realisasi, gara-gara yang paling banyak adalah mereka tidak dilayani dengan baik. Izin nggak diurus oleh kita, harusnya kita ini melayani. Apa yang kurang, Pak? Oh ini ya, dilayani secepat-cepatnya, sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Ingat, masih 7 juta rakyat kita yang, anak-anak kita yang belum memiliki pekerjaan. Ini tugas kita bersama. Terakhir, ada investasi. Karena perang dagang China dan Amerika rame, 33 perusahaan besar akan pindah dari Tiongkok, 33. 23 perusahaan itu pindahnya ke Vietnam. Dari 33, 23 pindah ke Vietnam. Coba. Padahal kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang melimpah. Kok pindahnya ke sana? Dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, India, Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini harus tanda tanya dong. Kita harus mau introspeksi, harus mau mengkoreksi ini ada apa. Problemnya adalah ruwetnya perizinan baik di pusat, yang ini sebentar lagi akan saya potong habis-habisan, termasuk juga ruwetnya perizinan di daerah, ruwet semuanya. Ini pekerjaan besar, agenda besar kita ada di situ. Setelah Omnibus Law nanti kita potong, daerah juga harus mengikuti. Yang kira-kira meruwetkan segera dipotong. Kalau ada itu menyangkut permen dan di daerah kena, tolong beritahukan kepada saya, sehingga itu juga akan kita hapus. Kembali lagi, urusan yang berkaitan dengan investasi, dengan ekspor. Kenapa ini harus kita kerjakan? Bertahun-tahun kita ini, yang namanya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan nggak bisa diselesaikan. Udah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Karena urusan tadi investasi nggak bisa diselesaikan, ekspor nggak bisa ditingkatkan. Oleh sebab itu saya titip pada daerah. Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor,
investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor. Sudah, tutup mata, tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya. Nggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan backup dari Polres, dari Polda, backup. Agar apa muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau ada orang datang, investor datang, ingin membangun pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor. Barang-barang yang sekarang ini kita masih impor, kemudian dia mau mendirikan produk itu di sini, juga tutup mata, tanda tangan secepat-cepatnya. Nggak usah ditanya. Udah, saya beri izin sekarang. Tapi kamu mulai kapan? Besok? Langsung digitukan. Di lapangan ada problem apa? Pembebasan lahan? Bantu. Biar segera terrealisasi. Sehingga current account defisit kita menjadi baik, defisit neraca perdagangan kita menjadi baik. Ini kalau dua ini rampung, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan kita rampung, kita mau berantem dengan negara manapun kita berani. Karena stabilitas ekonomi kita, stabilitas ekonomi makro kita sudah stabil. Tapi kalau ini belum bisa diselesaikan, misalnya kita ini di-ban, misalnya CPO kita, minyak kelapa sawit kita ke Eropa, ya kita masih mikir. Tapi kalau ini sudah bagus, yang namanya defisit neraca perdagangan kita sudah surplus, defisit transaksi berjalan kita sudah baik. Dia nge-ban CPO kita, ya kita gantian, kita potong impor mobil, impor barang-barang dari sana, sudah stop juga, berani kita. Tapi kalau posisinya masih seperti ini ya kita hitung-hitungan, harus hitung-hitungan, untung atau rugi. Inilah, kita akan berdaulat betul kalau kita bisa menyelesaikan ini. Dan jalan yang kita tempuh tadi yang saya sampaikan. Artinya apa? Perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Kenapa saya menyampaikan dulu? Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Ini harus mulai kita lihat untuk kita pangkas agar lebih sederhana organisasi kita. Sehingga tidak dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, sini, ke sini, naik lagi. 4 bulan ini muter saya lihat. Saya pernah ngikutin surat ini, coba muternya dari mana. Saya ikuti 4 bulan surat dari gini, muter-muter eselon 4, eselon 3, eselon 2, itu pun berapa meja. Nah, gimana kita mau cepat kalau ini kita terus-teruskan. Tetapi ini hanya merubah struktural ke fungsional, bukan memotong pendapatan, tidak. Tolong dijelaskan bahwa kita ini tidak ingin memotong pendapatan, tidak ingin memotong income, tidak. Kita hanya menginginkan kecepatan dalam memutuskan. Jangan dipelintir kemana-mana. Tapi sekarang sudah kelihatannya sudah sangat berkurang sekali, memelintir, mentwist, itu sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Kepastian hukum dijaga. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan. Dijaga. Rasa aman harus dijamin, TNI, Polri, ini penting sekali.
Jangan sampai kita dilihat dipotret dari luar itu negara ini dianggap tidak aman. Ini berbahaya sekali. Yang di dalam juga nggak mau membuka usaha, yang di luar apalagi. Yang kedua, saya titip agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Saya sudah titip ke menteri-menteri, jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi. Daerah diikutkan, pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan. Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan, saya diingatkan. Kan saya tegur langsung. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kembali lagi, perlu saya sampaikan bahwa kecepatan kita dalam bekerja, kecepatan kita dalam melayani ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri. Tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit, dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini, tolong cek langsung copot, pecat itu aja udah. Itu stop, kayak gitu harus stop, jangan diterus-teruskan. Kepada Pangdam dan Rem dan Dim, seluruh jajaran TNI, kebesaran TNI harus digunakan untuk menjaga pertahanan, keamanan, persatuan. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor, juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri.
lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkominda tahun 2019. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo.